saya Lukman. Saya di sini sebagai ketua penyelenggara sekaligus penggagas dari Borneo Custom Land. Harusnya launching 2019 akhir. Tapi waktu itu karena Covid ya, di 2020, 2021 kita pendingnya udah 3 kali. 2020, 2021, 2022 bulan 3 kita pending lagi. Nah di bulan 9 ini alhamdulillah bisa kita realisasikan. Jadi Borneo Custom Land ini sendiri sebetulnya adalah rootsnya itu custom culture. Rootnya custom culture. Kita ingin membuat sebuah dunia lah, sebuah dunia atau ekosistem baru di dalam dunia eventnya Singkawang nih. Yang nantinya bisa menjadi satu destinasi wisata baru atau yang kami sebut wisata minat khusus untuk teman-teman yang hobi motor, yang hobi musik, yang hobi kria, terus yang memang terlibat atau pelaku industri kreatif yang nantinya bisa menjadi terlibat atau cuma sekedar menjadi pengunjung ya di next event berikutnya. Untuk Borneo Custom Land sendiri sebetulnya bukan, kalau dunianya sendiri ya bukan hal baru untuk di Indonesia ataupun di dunia. Tapi untuk di Kalimantan sendiri memang belum ada event yang seperti ini, yang fokus gitu ya, fokus mengangkat custom culture. Custom culture ini sendiri kan sebetulnya nggak cuman miliknya teman-teman motor custom ya. Di sini banyak industri lain yang terlibat. Salah satunya merchandise, terus apparel atau outfitnya riders nih, terus kuliner, teman-teman kria. Kalau di motor krianya ada namanya engraving, ada lettering. Nah, ini kita simpul jadi satu. Kita simpul jadi satu dunia dengan tujuan teman-teman ini bisa lebih growing lah atau lebih tumbuh. Kami ini kan nggak begitu dikenal lah ya. Istilahnya dunia ini nggak begitu dikenal kalau untuk orang-orang umum. Beda dengan konser musik misalnya. Konser musik orang udah tahu nih, datang ke event, mereka lihat line up yang manggung nih, gitu. Nah, sedangkan dunia ini atau di Borneo Custom Land ini yang kita angkat adalah beberapa sektor ekonomi kreatif. Ada bengkel custom di situ kan, ada teman-teman musik, terus ada juga teman-teman dari kuliner, ada teman-teman dari clothingan tadi itu semuanya kita angkat bareng nih. Kalau ide baru, saya rasa enggak. Kalau menambahkan malah mungkin yang terjadi adalah kita ada hal yang akhirnya enggak muncul sekarang. Yang belum bisa dimunculkan karena memang situasional ya. Situasional, kita pending beberapa kali, otomatis ada cost yang memang akhirnya keluar tetapi nggak bisa kita aplikasikan nih. Nah, bisa dikatakan untuk 2022 ini atau Borneo Custom Land 2022 ini kita modal nekat. Modal nekat tanpa sponsorship. Tanpa sponsorship kita coba jalan dengan harapan dari teman-teman di steering committee, kita bahasa tanda kutipnya kita ejakulasi dulu lah. Daripada ini nggak terrealisasi, kita coba realisasikan di 2022 ini dengan segala keterbatasan. Dengan segala keterbatasan kita coba launching deh.
Tetapi ketika sudah kami launching di 2022 ini, maka 2023, 2024 seterusnya kami punya kewajiban nih untuk tetap meng-create Borneo Custom Land 2023, 24, 25 dan insya Allah seterusnya. Kalau untuk Singkawang sendiri, simple sih sebetulnya karena memang saya orang Singkawang. Oke, saya pribadi orang Singkawang dan kita kalau mau gampang ya meng-create di Singkawang karena secara medan, secara apa ya, secara kulturnya kita lebih memahami Singkawang. Tetapi kenapa saya nggak kasih nama Singkawang Custom Land nih? Saya lebih ke Borneo. Yang pertama itu kita ke flashback sedikit sebelumnya, sebelum Borneo Custom Land ini ada, saya pribadi sering lah atau pernah beberapa kali ikut di event-event serupa tapi yang nasional, skalanya nasional bahkan internasional. Ada yang skalanya internasional yang sekarang terus tumbuh dan menjadi barometernya mungkin Asia Tenggara lah ya, itu namanya ada Custom Fest. Sekarang juga kita gandeng nih Custom Fest dalam Borneo Custom Land. Teman-teman Custom Fest support datang ke sini. Nah di tahun 2019 itu untuk meng-create ini saya sharingnya memang dengan teman-teman Custom Fest. Sharing tentang keresahan saya pribadi dan juga teman-teman di Kalbar lah khususnya. Kita nggak ada sebuah wadah atau event yang memang fokus untuk dunia ini. Selain kita menunggu ada event nasional yang nyasar ke sini, Mbak. Memang ada beberapa event memang nasional yang agendanya memang mereka beberapa provinsi kena gitu ya. Tapi nggak ada satu event yang memang fokus meng-create sebuah kegiatan yang sifatnya annual untuk di Kalimantan. Bahkan seluruh Kalimantan. Kita nggak ada nih. Nah karena kita memulai, saya nggak mau pakai nama Singkawang yang bagi saya terlalu sempit ya. Atau pakai nama Kalbar yang rasanya hanya bisa dimiliki orang Kalbar. Jadi saya pakai nama Borneo nih, Borneo. Karena di Borneo sendiri harusnya ada dua negara lain. Ada Malaysia dan juga ada Brunei Darussalam. Yang insya Allah di 2023 mungkin akan kita libatkan. Datang minimal mereka sebagai tamu atau bahkan mungkin peserta. Ya seminim-minimnya mereka datang hanya untuk jadi pengunjung lah. Borneo Custom Land sendiri kita ada totalnya ada 11 kelas. 11 kelas. Ada 7 kelas utama dan 4 kelas tambahan. Di kelas utama nih kita ada FFA, terus ada Sport Naked, ada Sport Fairing, ada Matic and Cup Custom, ada Stock Ball On, ada Advance, ada Racing Style. Nah di kelas utama ini kita mengapresiasi 3 karya terbaik. Jadi ada nominasi The Winner, Runner Up, dan Second Runner Up. Terus untuk 4 kelas tambahan ini kita masih exhibition. Kenapa exhibition? Karena memang populasinya bagi saya masih abu-abu. Kita pengen lihat dulu nih di kelas ini seberapa banyak sih antusiasnya atau seberapa banyak teman-teman yang punya karya di kelas ini. Nah 4 kelas ini ada chopper bobber, terus ada 2 stroke bebek, ada sport 2 stroke, dan yang satu ada moge di atas 250 cc. Nah ternyata ada satu kelas nih yang gagal. Ada moge di atas 250 cc, pesertanya cuma 1. Jadi kita sepakat kemarin di dalam technical meeting, saya juga dewan juri dari Custom Fest dan peserta sepakat untuk akhirnya satu ini kita pindah karena speknya di Free for All atau FFA, akhirnya mereka pindah. Satu motor ini pindah ke FFA. Jadi akhirnya yang berhasil digelar adalah 10 kelas. Ada 7 kelas utama memenuhi kuota dan 3 kelas exhibition. Jadi kita bicara di venue dulu lah. Nah itu salah satu titik kelemahan yang dimiliki kota ini nih.
kita ketika ingin meng-create sebuah event atau mini festival, kita nggak punya venue yang memang worth it. Nah, kalau fasilitas swasta ya, kita katakan ini fasilitas swasta yang mumpuni hanya satu ini mungkin. Nah, kalau milik pemerintah ada, tetapi kan sifatnya adalah gor. Kita nggak bisa menggunakan itu 100% seenaknya. Karena memang tidak diperuntukkan untuk event. Itu memang untuk olahraga kan, fasilitas olahraga. Gitu. Jadi kalau untuk kedepannya sih, mobil saya masih kepengen. Mobil saya masih kepengen ada teman-teman minimal kolektor mobil antik. Minimal sekali ya. Karena kalau untuk pelaku custom mobil mungkin masih sangat jarang. Kita di Kalimantan Barat ini atau Kalbar masih sangat jarang. Tapi minimal saya bisa mengajak teman-teman komunitas di luar motor dan BMX ini, yaitu satu lagi mobil. Mudah-mudahan di 2023 bisa. Artinya untuk mewujudkan ini, kita harus memang cari venue yang tadi worth it. Kita bisa pajang mobil, kita bisa pajang motor, kita bisa pajang BMX. Atau bahkan mungkin BMX-nya nggak sekedar pajang, tapi kita udah bisa melibatkan komunitas BMX-nya. Untuk memang mereka main, baik itu flatland atau mereka freestyle, kita udah bisa sediakan gitu. Kalau dengan venue seukuran ini, kita belum bisa ke arah situ memang. Harapan saya sih ya, harapan saya Borneo Custom Land ini bisa jadi sebuah destinasi wisata baru. Baik itu tujuan kami sih bukan untuk ke dalam atau bukan untuk teman-teman yang memang sudah suka motor, suka BMX, suka mobil ya. Tapi lebih kepada masyarakat umum. Masyarakat umum. Bagaimana bisa mengapresiasi dunia baru ini, sasarannya ya, sasarannya lebih kepada masyarakat umum. Jadi bagaimana masyarakat umum bisa kemudian memahami, minimal memahami dulu apa sih Borneo Custom Land, apa sih custom culture itu, kemudian mengapresiasi dengan mereka melihat-lihat, datang ke venue, melihat-lihat, membeli produk-produk yang diperjualbelikan, kemudian setelah mengapresiasi mereka bisa menjadi sambung lidah lah bagi teman-teman bahwa sebetulnya di Kalimantan ini pelaku-pelaku ekonomi kreatif atau industri otomotif atau yang lain sebagainya yang ada di sini itu ada, dan mereka ini nggak sedikit yang memang marketnya udah dunia, nggak cuman sebatas regional lagi. Mereka udah, saya pribadi pernah dapat konsumen misalnya dari Jerman, kita dapat konsumen dari Jerman, kita dapat konsumen dari Cina. Walaupun cuman produk-produk spare part kecil gitu ya. Artinya sebetulnya Kalimantan ini punya kans atau punya kesempatan untuk bisa membawa teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini go internasional sebetulnya. Hanya saja memang wadahnya yang belum ada. Orang belum tahu nih, ketika orang mau mencari pelaku-pelaku ini harus datang kemana gitu loh. Orang harus datang kemana sih? Misalnya kalau di Jawa nih, saya mau cari aparel atau produk-produk otomotif yang keren-keren, yang rare item, saya bisa ke Parjo misalnya, saya bisa ke Custom Fest, di situ udah lengkap tuh. Tapi ternyata setelah ke sana nggak cuma hal itu yang ada, banyak hal lain. Bahkan di sana ada pesawat yang memang karya anak bangsa. Pesawat di custom, terus mereka bikin komunitasnya komunitas pesawat. Udah bukan motor lagi, mobil lagi, udah pesawat. Mereka udah komunitas terbang bareng. Ya kan? Itu mungkin hal yang gila bagi kita yang belum pernah lihat kan gitu. Nah gitu. Akhirnya kan hal itu menjadi wisata. Bagi saya Custom Fest sudah sangat berhasil, bagi saya pribadi ya. Karena apa? Ketika kita ke Yogyakarta di tanggal penyelenggaraan Custom Fest, mau cari penginapan aja udah susah banget tuh. Mau cari makan, syukurnya di sana mereka kotanya 24 jam hidup terus ya. Tapi di beberapa titik kita cari makan habis.
cari ini habis. Bahkan merchandise yang mereka jual di venue, hitungan jam selesai. Artinya kan, saya sempat bertanya berapa orang sih yang datang selama Custom Fest 2 hari ya. Di satu harinya itu perkiraan mungkin ada 20 ribuan orang. Itu kan impactnya nggak cuman ke event sebetulnya. Impactnya jelas ke kota. PAD kota bakal nambah, pasti. Pajak perhotelan, pajak rumah makan, ya semuanya lah. Ya kan? Semua usaha di kota itu ketika ada event nih, sebetulnya ikut terkena dampak positifnya kalau bagi saya. Kalau kami sendiri ini tujuannya hanya bikin wadahnya nih, agar orang bisa datang, ke kota, ke event ini, kemudian lihat-lihat kota Singkawang ada apa aja sih. Makanya di 2023 ada sebetulnya di 2022 ini ada satu item utama yang belum bisa kami tampilkan, yaitu guidebook. Kita udah rancang guidebooknya nih, cuman belum bisa kita rilis karena keterbatasan. Harusnya ketika orang mau datang ke Borneo Custom Land ini, kita udah nyiapin segala sesuatunya. Misalnya nih, di mana sih posisi event, di jalan apa, titiknya, di kecamatan apa. Misalnya orang-orang yang dari luar kota Singkawang ingin ke Singkawang nih, berapa sih jarak tempuhnya? Fasilitas umum apa aja yang ada di sekitar venue event? Terus ketika mau menginap nih, range harga hotelnya yang worth it udah kami siapkan untuk yang backpackeran, untuk yang bawa keluarga dan lain-lain. Nah, ada dan lain sebagainya lah. Sebetulnya ini udah kami persiapkan, tapi belum bisa kami launching karena memang masih sangat terbatas. Ini betul-betul kami lakukan mandiri, gambling. Untuk kali ini memang profit oriented jauh lah. Yang namanya event, orang mungkin menggambarkan, oh ya event harus untung. Ya mungkin. Kalau untuk kedepannya, kami pasti ingin ada keuntungan yang bisa didapat dari ini. Tapi ketika ini kami membangun ini di 2022 ini, kami sama sekali nggak kepikiran untuk mendapatkan profit lah dari ini. Minimal kami nggak nombok, udah alhamdulillah dah. Minimal nggak nombok aja udah. Memang ingin hanya memunculkan teman-teman, siapa aja sih yang bisa kita angkat nih, yang ada di Singkawang. Ada juga yang dari Sambas kok, ada tenan dari Sambas. Siapa yang bisa kita angkat dari daerah-daerah seputaran Singkawang ini yang memang sebagai pelaku langsung, dan bisa mengangkat dunia ini bareng-bareng untuk menjadi lebih besar. Itu aja sih kalau harapan saya, dan harapan besarnya Borneo Custom Land nggak cuma sampai 2022, terus seterusnya. Karena kami membangun roots, kami membangun akarnya, kemudian tumbuh menjadi pohon, nantinya akan ada daun yang rindang, akan ada buah-buah ya. Mungkin buah ini bukan kami yang nikmatin, tapi ya generasi setelah ini. Saya nggak mungkin selamanya bisa di dunia ini jadi pelaku terus. Harus ada generasi baru yang memang mewariskan ini. Nah, untuk memunculkan minimal mereka paham atau tertarik lah ke dunia ini ya, kami harus munculkan dulu tampilannya nih. Inilah kami bikin nih. Inilah Borneo Custom Land. Saya rasa ya inilah Borneo Custom Land. Bagaimana teman-teman atau saya pribadi hanya ingin mengapresiasi teman-teman lah.
Saya dari SMA. Iya, tahu. Kenapa bang? Ya emang pengen aja, punya feel lah saya kayak ngeliat motor yang cakep kayak asik gitu ya. Ya udah jadi kepikiran dari belajar awalnya. Cuma ya dari ya gimana pemula lah ya, jadi ngerti. Ada akhirnya pelan-pelan kita jadi paham, oh inilah namanya custom, inilah namanya modifikasi di mana seperti itu. Motor pertama yang di custom motor apa bang? Saya pertama custom Volkswagen R dulu, zaman-zaman masih sekolah. Ini di custom kalau kita partnya enak itu nggak terlalu lama. Cuma kita kan mencari kan namanya mencari kan ngulik kan. Oh yang cocok itu di mana sih? Ini sih barangnya ada nggak sih barangnya? Nah itu yang kadang-kadang yang menjadi PR buat kita buat dapetin yang lebih feel-nya itu ya kita. Oh kira-kira ini loh yang cocok. Itu yang agak lama bikinnya pikiran kita aja. Biasanya memerlukan waktu berapa lama bang? Satu motor itu di custom? Kalau ini pribadi ini sekitar 3 bulanan deh, yang ini. Kalau partnya sendiri itu susah nggak sih bang dapetnya? Partnya gampang-gampang susah. Ada yang gampang, ada yang susah. Susah dijelasin kalau masalah kayak gitu seperti itu. Awal mula yang pakai custom itu dari velgnya. Karena di sini kan dia bukan velg PNP kan. Jadi nggak plug and play maksudnya. Jadi kita custom dari motor lain dimasukin ke motor Kawasaki ini. Berarti konsepnya ini kenapa? Memang warnanya merah atau memang kenapa kok merah emas dan ada birunya sedikit nih? Ya karena kalau saya bikin seperti itu kan mengikuti alirannya aja. Oh karena warna ini lebih ngejreng, saya harus ikutin bikin yang lebih ngejreng juga, jadi biar nggak kebanting aja gitu. Karena ada yang warna ngejreng, tapi kadang-kadang kita masukin warna yang netral, jatuhnya dia nggak, feel-nya tuh nggak dapet, nggak naik kalau jadi warnanya. Kalau berarti Bang Sadi sendiri sudah selama ini berapa motor yang di custom? Kalau saya pribadi custom udah lumayan sih ya kalau motor ya. Apakah milik pribadi semua atau ada yang punya orang? Kadang ada yang punya teman, ada yang punya pribadi. Kebanyakan sih punya pribadi sendiri. Ini baru saya pertama kali saya ini. Pernah ikut. Pernah. Atau yang event yang di sini yang di mall, yang kemarin yang acara klasik ikut kemarin. Berarti kalau klasik motor-motor klasik kah? Iya betul. Kalau yang Borneo ini dia semua merek motor. Iya semua motor tapi beda kategori. Nah. Menjadi favorit abang dan part paling susah untuk di ini. Di velg. Ya karena di sini kan kita ini barang bukan PNP buat di motor Kawasaki. Jadi kita harus mengcustom buat ringnya perumahan ininya, buat kaki-kakinya semuanya harus dicocokin dulu sama si motor Ninja ini. Nah kayak depannya juga seperti kita bikin perumahan, bikin bearing seperti ini, kita mesti harus ya bener-bener yang presisi kan kita bikinnya kan. Kalau sembarangan otomatis kan nggak klop deh, nggak jadi PNP kan. Nah seperti itu. Kalau mesinnya sendiri sudah dirubah kah bang menjadi lebih cepat atau gimana? Kalau mesin sendiri masih originalnya, cuma kita direstorasi aja. Restorasi menjadi diperbaharui dari yang lama, kita ganti part yang udah maksudnya udah nggak layak pakai, kita ganti. Yang layak pakai kita pertahankan. Tapi kita biarpun tetap grace, tetap standar mesin sih, nggak saya upgrade. Nah, motor yang lainnya mana bang? Motornya bang? Di sini ada di sini. Yang di sini. Konsepnya apa bang yang ini bang? Ini konsepnya lebih ke fashion sih. Fashion daily aja, lebih ke gimana ya? Bikinnya ya dandanan aja kayak gitu. Tapi ini dapatnya ini basicnya motor apa bang? Air King. Yamaha Air King. Tahun 2003. Iya. Ini dapatnya dari mentah atau? Mentah, semua barang dari mentah semua. Nah kalau yang ini part tersulit yang mana bang? Part tersulit motor ini ya di bagian pengen lampu. Saya pakai Daymaker kan, dia harus ada penyocokan di listriknya segala macam, kita mesti setting kan. Nah, kayak gitu. Base Honda Monkey. Honda Monkey. Iya. Cuma mesin saya upgrade jadi dari mesin Supra. Mesin upgrade mesin aja nih. Karena aslinya kan dia 50 cc. Nah, kita upgrade jadi dinaikin cc-nya aja. Jadi pakai mesin Supra karena dia buat baut engine-nya ini pas. Nah, bisa. Jadi akhirnya kita tetap pertahankan. Nah abang ini
kan dari mentahan ya. Iya, ini benar-benar dari nol juga, Dari nol juga. dari kayak kita bikin Lego, dan udah dari satu-satuan ini kalau yang ini. Memang orang jualnya tuh per partnya Per part, aja. iya betul. Nah, begitu nemu satu part, berarti abang ini terus berburu. Berburu, ya, mencari. Kita bikin custom sendiri. Apakah ada komunitas untuk customnya untuk berburu barang-barang Hmm, otomotif ini bang? Atau ada, kan udah banyak? ada, Ada ini. ada komunitasnya di online juga udah ada sekarang. Akan sampai kapan Bang Sandi ini untuk custom motor nih? Wah, kalau masa sampai kapan sih mungkin abadi ya kalau buat custom motor. Dan kalau ada yang nawar, boleh nggak bang? Ah ya, Kalau ada yang nawar, selama ini sih saya pribadi sendiri belum ada sih saya lepas, belum ada. Udah ada yang nawar tapi saya belum lepas. Salah satunya contoh ini seperti udah ada yang nawar, coba saya bilang belum dulu. dan ini abang merawat sendiri atau ada orang khusus untuk merawat? Rawat sendiri. Kenapa bang? Apa? Karena saya lebih yakin dengan diri saya sendiri dibanding orang lain. Cuma paling mereka bisa kadang-kadang suruh mereka bersihin aja. Habis itu kalau buat detailing saya sendiri. Gitu aja. Saya Yaya dari Queen Leka Chopper Yogyakarta. Saya bekerja di professional engineering atau builder di Queen Leka Chopper Yogyakarta. Queen Leka Chopper berdiri 2010, jadi udah hampir 12 tahun. Melihat Borneo Custom Land ini sendiri mas. Oke, Mas saya kan udah sering ke custom show berbagai macam. Nah, apa yang menarik di Borneo Custom Land ini mas? saya lahir dari kompetisi juga di tahun 2011 sampai 2014. Saya di national competition, terus saya ikut di international competition di Jepang 3 kali, di Amerika dan di Venesia, Italia. Nah, teman-teman di Borneo ini jangan patah semangat karena dari daerah pun juga ada chance untuk ke dunia luar juga ataupun nasional. Jadi memang harus jalannya kalau ditemu dengan kompetisi juga memang harus dari kompetisi juga. Kalau dari Change Indonesia sendiri sih, di luar negeri sih pandangannya orang luar sih banyak kan kekuatan dari craftsmanship-nya. Jadi orang Indonesia itu banyak handicap untuk melakukan sesuatu yang mungkin orang luar belum tentu bisa. Seperti batik mungkin bisa diangkat di situ, mungkin bisa tentang cara-cara manual yang sebenarnya dilakukan oleh tangan manusia bisa, nggak harus dengan machining juga. Jadi itu nilai plus bagi orang-orang Indonesia yang akalnya sangat banyak sebenarnya seperti itu. Saya karakter motornya yang saya buat selalu chopper, saya nggak pernah bikin motor lainnya dan dari tahun 2010 sampai 2012 ini memang mainnya main motor chopper. Jadi orang kalau lihat Queen Leka ya pasti chopper. Kategori motornya sama dengan di Indonesia mas? Enggak, sebenarnya kalau di luar negeri malah lebih sedikit bukan regulasi. Kelas-kelasnya lebih sedikit, hanya langsung spesifikasi aja. Langsung chopper, langsung cafe racer, langsung compact chopper. Jadi memang sudah berkelas, enggak kayak di sini lebih banyak. Jadi kalau di sini sih lebih banyak sebenarnya lebih menguntungkan para modifikator ataupun builder-builder ya. Jadi bisa memilih kelas yang mau masukin kemana. Kalau custom show sebenarnya yang menentukan kelas adalah yang membuat acara ya. Ya, jadi kita harus mengikuti rule of the game and term and condition-nya si pembuat acara. Kalau kelebihan dari para custom builder di Kalimantan Brasikaw ini sendiri apa yang
saya first time ke Singkawang, sebenarnya mentok pol di Pontianak. Baru kali ini ke Singkawang, ternyata di luar ekspektasi saya. Karena saya pikir, saya beberapa kali ke daerah-daerah di Indonesia yang second city ataupun third city ya. Ternyata Singkawang ini potensinya sangat oke, dan dengan finishing touch yang keren, terus craftsmanship yang oke juga. Sebenarnya orang-orang dan teman-teman di Singkawang ini sudah layak untuk ikut ke nasionalnya aja. Cuman mungkin masih malu-malu lah ya. Jadi sebenarnya memang udah pede berani sih sebenarnya ya. Sebenarnya ini kan rancang bangun. Rancang bangun ini kan sesuatu yang membuat atau prototipe. Sebenarnya ini bisa membuat jejaring ekonomi yang sangat bagus, karena beberapa craftsmanship itu sebenarnya sudah mendirikan UMKM sendiri-sendiri. Mereka di Jawa sendiri, setiap bengkel kebanyakan sudah mengeluarkan produk. Produk itu bisa dijual belikan seperti gas tank, tangki, frame, itu sudah bisa dijual belikan. Jadi emang putaran roda ekonomi di industri kreatif ini memang sudah dilirik sudah lama. Kebetulan saya sendiri juga kemarin di Jepang juga berangkat bersama Bekraf Indonesia untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional di Jepang waktu itu. Malu-malu kucing. Kelemahannya itu aja deh. Belum berani show off PD. Ini loh saya. Sebenarnya cuma itu doang sih. Lainnya kalau sebenarnya secara karya udah memenuhi syarat lah. Cuman diasah dikit-dikit. Mungkin media bisa ikut andil dalam ngangkatin nama anak-anak di sini, mungkin bisa itu deh. Jangan mengkhianati proses, nikmati prosesnya dan jalanin prosesnya. Nanti di ujung jalan kita pasti ada cahayanya. Borneo Custom Line yang pertama ya Mbak ya, saya sangat excited. Pagelaran pertama kalau saya lihat dari animonya bagus sekali, sudah banyak sekali modifikator atau custom builder dari sini yang punya talented yang cukup bagus, terutama saya salut dari finishingnya. Gitu. Kalau dari sini penilaian di sini memang ada beberapa kategori di regulasi. Kita di sini ada 11 kelas. 11 kelas itu ada sport fairing, bolt on, naked, chopper, FFA, sport 2 tak, bebek 2 tak, advance, terus apa lagi tadi? Sama tadi ada di 250 ke atas. Cuman memang pada pagelaran kali ini yang 250 ke atas kita gugurkan karena untuk persyaratan jumlah pesertanya tidak masuk gitu. Jadi kita alihkan ke free for all FFA. Kita alihkan ke FFA. Jadi hanya 10 kelas yang kita nilai. Nah, berarti masing-masing kelas itu ada minimal pesertanya, Mas? Berapa? Kalau untuk dikompetisikan sebenarnya minimal itu minimal 4 itu sudah bisa ya. Tapi idealnya idealnya sih 5 sampai 6 lah. Jadi memang ada supaya ada pilihan untuk lebih kompetitif gitu loh. Kategori penilaiannya sendiri ini dilihat dari mana ya, Mas? Ya, kalau kami menilai ini dari beberapa hal, yaitu dari technical, terus dari konsep, sama dari finishing, sama dari safety-nya Mbak. Gitu lah. Jadi akhirnya kita menilai secara keseluruhan. Kadang ada beberapa motor yang sudah di konsepnya oke, bagus, tapi ketika kami cek untuk secara teknikalnya itu tidak berfungsi dengan baik. Terus ergonomis dari motornya pun juga tidak sesuai atau mungkin dibilang failed ya gitu loh. Jadi di sini memang semua itu akhirnya menjadi satu kesatuan yang harus kita kembali lagi ke
ke dasarnya kendaraan roda 2 itu memang bisa dikendarai dan aman. Dan kalau kita bilang masalah keamanan itu aman untuk pengendaranya dan aman juga untuk pengendara lain yang berkendara bersama kita di jalan. Itu poin penting yang mungkin harus diperhatikan oleh penjuru baru ya Mas ya. Jadi selain harus cantik, dia tetap harus aman dan safety riding. Iya, jadi memang berfungsi secara teknikal itu berfungsi gitu loh. Apa yang dia aplikasikan di motor itu harus berfungsi dengan baik. Ada beberapa seperti misalnya engine. Sekarang kalau kita lihat ada modifikasi engine dengan membuat meningkatkan kapasitas silinder, bahkan ada yang menambah silinder jadi V gitu ya Pak. Itu kadang-kadang hanya ada tempelan. Kalau kita bilang panas dingin, satunya berfungsi, satunya tidak. Ya, kita harapkan apapun yang dikonsep oleh teman-teman itu secara mekanikal atau secara teknik itu berfungsi dengan baik. Ini sebenarnya saya menjuri itu sudah kedua kali ya di Kalimantan Barat. Tapi yang 2019 itu Pontianak waktu itu. Dari situ saya melihat bahwa Kalimantan Barat itu mempunyai potensi modifikator atau builder yang cukup mumpuni ya. Karena saya lihat dari technical sampai dari finishing, Kalbar punya taste, Kalbar punya standar gitu loh. Jadi saya harapkan ada wakil-wakil Kalbar yang bisa nanti di kancah nasional maupun internasional, dan saya yakin itu akan terjadi suatu saat nanti. Kalau di Indonesia sendiri, custom phase terbesar itu di mana Mas? Custom show ya kalau kita bilang. Sebenarnya custom show banyak Mas, Mbak. Untuk di Indonesia sendiri itu ada beberapa gitu loh. Saya bilang besar atau tidaknya itu gimana ya? Tapi kita punya satu gelaran, salah satu ya Pak. Salah satu itu di Indonesia itu kita ada Honda Modif Contest itu kalau untuk yang di kalangan kalau kita bilang pemula atau beginnernya lah ya, itu banyak di situ. Lompatannya itu di Jogja ada Custom Fest itu yang tiap Oktober, dan para pelaku modifikator dan beberapa visitor asing dan tamu asing juga mengunjungi itu gitu. Ada beberapa tren yang berbeda sih ya. Ada beberapa tren yang berbeda. Misalnya kalau di Pontianak nih saya lihat kelas sport firingnya luar biasa ya. Saya nggak tahu karena genrenya di sini mungkin mereka lebih senang sport gitu kan. Ada kalau di Banjarbaru itu banyak naked Mbak. Naked banyak sekali. Terus kalau di Samarinda itu untuk di FFA-nya free for all-nya lumayan banyak juga. Ya, masing-masing daerah banyak yang, kadang tergantung pelaku Mbak. Kadang-kadang pelaku kalau sudah sering keluar dari daerahnya gitu, dia tahu terutama scene di Jawa atau di ini, mereka akan terinfluence gitu loh. Mulai mencoba berani mencoba membuat sesuatu yang baru gitu. Memang saya senang sekali dengan event-event yang ada di daerah karena memacu kreatif teman-teman di sini, jadi tidak monoton. Jadi segala informasi up to date apa segala macam yang baru itu mereka bisa langsung dapatkan atau bisa langsung diterima. Terutama kan sekarang sosial media juga sudah lebih gampang ya. Jadi lebih gampang untuk berkomunikasi, mereka saling sharing untuk secara teknikal, pencarian spare part. Nah, itu lebih gampang sekarang. Itu memudahkan teman-teman untuk berkarya sekarang. Untuk pesan untuk teman-teman di Kalimantan Barat, khususnya Singkawang, terus berkarya, terus berkreasi, tetap menjadi anak muda yang positif dan penuh semangat. Sekarang Kalimantan Barat sudah punya Borneo Custom Land
manfaatkan sebaik-baiknya kendaraan Borneo Custom Land ini untuk mencapai posisi atau kedudukan teman-teman di kancah nasional maupun internasional. Ayo kita support, sama-sama kita membangun daerah kita, sama-sama kita membangun Indonesia untuk menunjukkan ke dunia bahwa anak-anak muda Indonesia itu hebat. Bengkel Chandro Motor, saya bengkel sendiri. Bengkel saya di Singkawang. Kalau saya main motor udah lama dari sekolah ya. Kalau untuk ikutin event kontes ini kurang lebih di 5 tahun. 5 tahun pas diadakan di mall sini, Singkawang. Jadi itu baru mulai kontes motor. Kalau untuk main motor, saya udah lumayan lama waktu sekolah. Sebelumnya udah pernah ikut custom show di mana aja, Bang? Motor ini yang saya bawa di Borneo Custom Land itu sebelumnya di tahun 2019 itu mewakili Kalimantan Barat untuk ikut di kelas All-Stock untuk Honda Modif Contest tahun 2019. Ini kemarin saya mewakili Kalimantan Barat di Pontianak, juara 1 di Jogja, finalnya di Jogja. Konsep motor ini sebenarnya ini bebek. Kebanyakan chopper itu kan motor besar ya. Kalau bahasanya mesin tegak. Jadi ini saya ubahin motor bebek ini dengan bahasanya julukan temanya Choppy Cup. Borneo Custom Land ini untuk saya sendiri saya bawa 1. Sama kawan-kawan ada juga bawa motor King juga, di Derek King. Kalau untuk saya sendiri saya bawa 1 unit. Pada event ini menangkan berapa? Kalau untuk event ini saya mengikuti 3 kategori kelas. Satunya di kelas Matic Bebek Custom dengan juara 1, di kelas FFA juara 2, dan satunya lagi chopper juara 1. Dan terpilih juga the best show of Borneo Custom Land dan Custom Fest Peak. Jadi saya mendapatkan 5 kategori. Ya pasti, kalau untuk Singkawang saya tetap mengikuti. Bagaimana dengan custom show mungkin di tingkat nasional dan internasional apa, Pak? Gimana? Apakah hanya mengikuti yang di tingkat nasional atau internasional? Sementara saya ikutin tingkat nasional. Untuk internasional saya belum pernah mengikuti. Karena untuk kita daerah ya mungkin agak susah untuk pengiriman unit. Itu. Nasional juga lumayan sama keterbatasan biaya juga. Yo, selamat malam customer Singkawang.